Sebaliknya, pembelajar akuntansi berpendapat bahwa tidak ada transaksi yang menyebabkan biaya bertambah yang diikuti oleh penghasilan bertambah. Padahal kondisi tersebut justru menyebabkan biaya di debit dan pendapatan di kredit, sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh pembelajar. Artinya, transaksi tersebut mungkin terjadi di fakta. Dalam hal ini adalah transaksi barter di dua perusahaan jasa. Hasil observasi lain yang saya lakukan menunjukkan adanya kekurang tepatan persepsi tentang aturan debit kredit. Sebagian pengajar berpendapat bahwa akuntansi tidak hanya aturan debit kredit. Di satu sisi saya sangat setuju bahwa akuntansi tidak hanya aturan debit kredit. Masih ada hal-hal lain yang juga dibahas di akuntansi. Di sisi lain, saya tidak setuju karena aturan debit kredit merupakan intellectual foundation di akuntansi yang terbukti andal, tahan lama, dan persisten dari masa ke masa. Sebagian komunitas akuntansi juga berpendapat bahwa aturan debit kredit mencerminkan tata buku atau pembukuan, bukan akuntansi. Jika memang demikian, cobalah membayangkan apa yang terjadi dengan akuntansi jika aturan debit kredit tidak diterapkan. Dengan memperhatikan bukti-bukti kehebatan debit kredit, saya menganalogikan aturan debit kredit dengan jiwa manusia. Secantik ataupun sekaya apapun seseorang, jika jiwanya berpisah dengan raganya, maka ia tidak layak menyandang status manusia. Dengan asumsi bahwa kedua-duanya penting, kita dapat merenung manakah yang sebenarnya lebih kita prioritaskan, jiwa ataukah raga kita. Masih banyak hasil observasi yang menunjukkan bahwa pembelajar akuntansi kurang peduli terhadap penerapan aturan debit kredit ini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya kembali mengungkit peristiwa paradok produktivitas komputer atau teknologi informasi yang bergaung di akhir abad 20. Seandainya para pengembang komputer di era tersebut meyakini kebenaran paradok produktivitas komputer di masa itu dan mereka berhenti mengembangkan komputer, maka saat ini kita tidak menikmati kemudahan-kemudahan yang dihasilkan teknologi informasi. Setidak-tidaknya, fenomena revolusi industri 4.0 tidak akan terjadi di awal abad 21 ini. Kembali ke pertanyaannya, saya berpendapat bahwa konsekuensi negatifnya sangat signifikan dan merambah di banyak kehidupan. Pertama, marilah kita tengok beberapa komentar dari accounting scholars yang tertuang di banyak artikel. Hopwood di tahun 2007, Basu di 2008, dan Wehmeyer di 2012 menyatakan bahwa masyarakat akuntansi saat ini terkena sindrom sok tahu atau sotoy. Boll di tahun 2012 mengingatkan peneliti akuntansi kemungkinan adanya questionable beliefs. Zimmerman di tahun 2012 menyampaikan adanya mitos terhadap manfaat kualitas laporan keuangan. Basu dan Wehmeyer di tahun 2012 juga mengajak peneliti akuntansi untuk berinovasi. Kaplan di 2011 sebagai penggagas balance scorecard menegaskan pentingnya peneliti akuntansi peduli terhadap pengukuran. Arnold di tahun 2009 menyatakan bahwa akuntansi telah gagal mengantisipasi krisis ekonomi yang disebabkan karena ketidakberhasilan akuntansi menyajikan informasi yang berguna mencegah terjadinya krisis ekonomi dan krisis keuangan. Riset akuntansi saat ini justru diklaim hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang mudah dijawab. Riset yang lebih mengedepankan aspek jangka pendek dengan mengorbankan aspek jangka panjang. Dan riset derivatif yang tidak memberi kontribusi ke dunia akademik. Dampak negatif selanjutnya,
saat ini terdapat gagasan dan keyakinan di sebagian komunitas akuntansi bahwa aturan merupakan solusi mujarab dan harus menjadi leader dalam pengembangan akuntansi agar jasa dan produknya dapat bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini, fakta justru menunjukkan bahwa aturan merupakan follower, bukan sebagai leader. Sebagai ilustrasi, adalah aturan tentang berkendara mobil di udara ketika di masyarakat tersebut belum ada mobil terbang. Penyusunan aturan baru akan membuat aturan tentang berkendara mobil di udara jika sudah ada mobil yang bisa terbang. Fakta lain yang justru terjadi adalah aturan berubah setiap periode dalam rangka mengikuti dinamika bisnis. Fakta ini justru memperkuat bahwa aturan adalah follower, bukan leader. Paradoks ini menyebabkan debit kredit yang sudah ratusan tahun diajarkan dari generasi ke generasi hingga sekarang masih merupakan permasalahan dalam pengajaran akuntansi. Tidak banyak pengajar akuntansi yang tertarik mengajar di mata kuliah akuntansi pengantar dan teori akuntansi. Pada akhirnya, jika paradoks aturan debit kredit ini terus berlangsung, maka profesi akuntansi pada akhirnya terimbas. Misalnya digantikan dengan profesi lain yang lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di era milenial. Ini pertanyaan yang mudah disampaikan tetapi sulit menemukan jawabannya. Mencoba mengambil saran dari accounting scholars. Pertama, marilah kita menyempatkan diri merenung untuk mengenali kesoktahuan kita yang mungkin terjadi di komunitas akuntansi. Oh iya? Namun demikian, hal ini lebih mudah diucapkan tetapi sulit diimplementasikan. Dari pengalaman yang ada, orang yang sangat sulit berubah justru adalah orang yang sok tahu. Mengapa? Karena mereka sudah merasa tahu meskipun sebenarnya tidak tahu. Kedua, sejarah merupakan media pembelajaran yang luar biasa. Aturan debit kredit terdokumentasi di buku matematika oleh matematikawan 500 tahun yang lalu. Tetapi sekarang aturan debit kredit justru diperlakukan sebatas sebagai aturan atau kesepakatan. Jangan-jangan komunitas akuntansi telah melupakan sejarahnya sendiri. Ketiga, jika ada pemirsa yang ingin mengenali topik bahasan tentang paradoks aturan debit kredit dan topik akuntansi lainnya, silakan mengikuti sesi-sesi berikutnya atau membaca tulisan tentang akuntansi matematika yang tersedia di website ataupun di buku-buku tulisan kami. Keempat, tidak ada salahnya untuk mengingatkan diri kita sendiri, terutama pengajar akuntansi, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk terlibat dalam upaya-upaya perbaikan pendidikan akuntansi. Isu ini bukan permasalahan nasional saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Demikian pembahasan tentang paradoks aturan debit kredit. Semoga bermanfaat. Saya, Sani Warsono, meminta maaf atas segala salah dan khilaf dalam penyampaian materi ini dan izin undur diri untuk bertemu di sesi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.